Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10. Pada pembahasan hari ini kita masih melanjutkan topik kita minggu lalu ya, berkaitan dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Kemarin kita belum selesai membahas PPh pasal 21. Ya, kita gunakan PowerPoint yang sama karena kemarin ada 93 slide. Kemarin seingat saya masih baru sampai di slide yang ke-39 atau 40. Nah, kemarin kita itu sampai di sini ya. Materinya itu sampai di sini mengenai dialektika pajak metode langsung PPh imbalan tahunan. Ya, di situ bisa terlihat. Nah, yang ketiga masih berkaitan dengan dialektika pajak, membandingkan PKP semula dilambangkan PKPS dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal semula yang dilambangkan dengan BATM. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kemarin kita kan membahas metode langsung PPh imbalan tahunan. Metode langsung PPh imbalan tahunan ya, kemudian kita membandingkan yang ketiga ini adalah membandingkan PKP semula dilambangkan dengan PKPS dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal semula yang dilambangkan dengan BATM. Nah, selama PPKP lebih kecil sama dengan BATM dikurangi dengan PKPS, ya, PKP semula, penghasilan kena pajak semula, maka PPh atas IP-nya sama dengan PPKP kali tarif marginal semula. Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal. Nah, jika PPKP BATM kurang PKPS, maka PPh atas IT sama dengan BATM dikurangi dengan PKPS kali tarif marginal semula, ditambah dengan PKPS, kemudian ditambah dengan PPKP kurang BATM, dikali dengan tarif di atas lapisan tarif marginal semula. Lalu penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP atas ribuan terdekat. Ya, selanjutnya karena sebab bersifat imaterial. Ya, jadi perhitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah. Kita lanjutkan perhitungan di masa pajak terakhir. Ya, bagaimanakah perhitungan di masa pajak terakhir? Ya, kalau misalnya kita dalam tahun takwim itu kan biasanya dari Januari sampai dengan Desember. Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Ya, kita akan menghitung bagaimana sih perhitungannya di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun. Ya, bulan Desember ini bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun, bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. Kan ada karyawan atau pegawai yang dia bekerja full ya, dari Januari sampai Desember. Tapi nggak semua. Ada kalanya karyawan yang mulai masuk bulan Maret, ya, di pertengahan tahun. Ada yang masuk di bulan Juni, atau ada yang masuk di bulan Oktober. Kan berarti kita harus hitung kalau
di dalam pajak itu kan harusnya 1 tahun ya, 12 bulan. Tapi kalau dia masuk bulan Oktober, berarti hitungnya cuma Oktober, November, dan Desember, 3 bulan doang. Lalu gimana ngitung PPh 21-nya? Apakah harus disetahunkan ataukah tidak? Ya, seperti itu. Nah, bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun, PPh 21 sama dengan pajak di bulan sebelumnya ketika tidak ada perubahan penghasilan. Ya, PPh 21 sama dengan pajak di bulan sebelumnya ketika tidak ada perubahan penghasilan. Lalu PPh 21 diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan. Ya, PPh 21 diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan. Kalau misalnya memang ada perubahan kembali, ya kita harus melakukan penghitungan kembali. Nah, kita lanjutkan dengan pemindahan lokasi tugas. Ya, untuk pemindahan lokasi tugas terbagi atas dua, besaran penghasilan mengalami perubahan. Lalu yang kedua, besaran penghasilan tidak mengalami perubahan. Nah, untuk besaran penghasilan yang mengalami perubahan, PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru. Ya, untuk PPh tersebut nantinya akan diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru. Kemudian di akhir periode, di lokasi baru dilakukan penghitungan pajak kurang atau lebih bayar. Di akhir periode di lokasi baru tersebut akan dilakukan penghitungan pajak kurang atau lebih bayar. Nah, untuk besaran penghasilan yang tidak mengalami perubahan, PPh lokasi baru sama dengan PPh lokasi yang lama. Seperti itu. Lalu bagaimana penghasilan dalam mata uang asing? Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasarkan kurs keputusan Menteri Keuangan di pekan berjalan. Ya, jadinya atas penghasilan dalam mata uang asing ini, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasarkan kurs keputusan Menteri Keuangan di pekan berjalan. Kurs yang berlaku kapan nih? Misalnya, kurs keputusan Menteri Keuangan KMK ini kan biasanya dalam 1 minggu. Nah, kalau memang ada penghasilannya itu dinominalkan dalam bentuk mata uang asing di minggu tersebut, berarti kita gunakan kurs yang terjadi di minggu yang bersangkutan. Ya, jadi nantinya untuk penghitungan PPh tersebut perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik. Lalu bagaimana apabila terjadinya kepemilikan nomor pokok wajib pajak di pertengahan tahun? Ya, kalau ada kepemilikan NPWP di pertengahan tahun, perhitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja. Ya, di sini perhitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja. Jadi kalau misalnya kita di-hire oleh sebuah perusahaan, kan pasti perusahaan itu nanya kan, kamu udah punya NPWP belum? Kita mesti data. Apalagi kalau nantinya kita dikasih penghasilan di atas PTKP, di atas 4,5 juta per bulan, atau 54 juta rupiah per tahun. Makanya dia minta NPWP supaya kita langsung dipotong PPh pasal 21. Ah, enggak lah Pak, saya kasih NPWP ya. Mendingan kita kasih NPWP, karena kenapa? Dengan kita memberikan NPWP, tentunya apa? Tentunya kita bisa mendapatkan pengurangan pengenaan pajak. Karena kalau nggak punya NPWP, tarif pajaknya jauh lebih tinggi. Ya, berarti kalau misalnya nggak ada NPWP, akan lebih tinggi 120%. Nah, itu tentu kita nggak mau ya. Daripada gue dipotong lebih tinggi, mendingan gue kasih nomor pokok wajib aja. Seperti itu.
Nah, kemudian atas pajak lebih bayar di periode-periode sebelumnya, atas pajak lebih bayar di periode-periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di periode berjalan dan atau periode yang akan datang. Ya, jadinya kalau memang ada lebih bayar, nilai tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di periode berjalan dan periode yang akan datang. Jadi artinya kita bisa alokasikan di masa-masa yang akan datang. Ya. Tapi kalau bisa dalam 1 tahun aja, jangan terlalu jauh-jauh gitu kan. Kita lebih bayar di bulan Maret, ya kita pakai aja nanti di bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai habis ya kalau bisa kita hitung kembali seperti itu. Nah, berikut ini adalah pola pembayaran. Ya, bagaimanakah pola pembayarannya? Penghasilan di akhir masa kerja. Ya, untuk penghasilan di akhir masa kerja terbagi atas dua. Ya, penghasilan di akhir masa kerja pertama diterima sekaligus, kemudian yang kedua adalah diterima berkala. Kalau yang diterima sekaligus namanya pesangon atau pensiun, ya. Kalau karyawan dia misalnya diberhentikan karena perusahaan sudah mau bangkrut, dikasih pesangon kan langsung diterima sekaligus kan, langsung diberikan secara sekaligus. Kalau diterima berkala, terdiri atas dua, yaitu dana pensiun dan kemudian dialihkan ke anuitas seumur hidup. Ya, jadi diterima berkala ini ada terbagi atas dua, ada dana pensiun dan dialihkan ke anuitas seumur hidup. Itu kalau diterima secara berkala. Karena ada yang dituangkan dalam dana pensiun, kemudian ada yang dialihkan tiap bulan, ada yang ditransfer. Sebulan ini, bulan depan, bulan seterusnya. Jadi selama 1 bulan itu tentunya dibayarkan, akan dibayarkan dan tentunya akan terindikasi ya, untuk akan terindikasi bahwa akan dikenakan pajak seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan penghasilan di akhir masa kerja dibayarkan sekaligus. Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian, pemotongan pajak penghasilan tersebut bersifat final. Lalu, untuk pembayaran secara sekaligus, ya, pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Ya, tentunya akan dikenakan tarif yang berlaku khusus. Nah, atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum pasal 17 ya. Ya, tarif umum pasal 17. Nah, untuk tarif umum pasal 17 ini ayat 1 huruf A. Pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pesangon PP nomor 68 tahun 2009. Ya. Lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pesangon PP nomor 68 tahun 2009
Lapisan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta ini ini udah berbeda ya. Ya, ini udah berbeda ya. Kan kita harus 5, 15, 25, dan 30. Sorry. Ya. Jadi untuk lapisan tarif khusus dengan tarif 0 sampai dengan 50 juta itu ada tarifnya meningkat ya, bukan seperti ini ya. Ini ketentuan yang lama nih dulu. Nah, kita lihat ya contohnya. Di sini adalah Abiasa berstatus menikah dan memiliki 2 anak ya. Memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013. Kemudian dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus sebesar 40 gaji pokok terakhir dibayarkan ya. Terakhir dibayarkan adalah jadi hendak dan atas pengabdiannya saya ulangi, Abiasa berstatus menikah dan memiliki dua anak lalu memasuki dana pensiun di akhir bulan Maret 2013 dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan sesuai slip gaji di bulan Februari. Abiasa menerima penghasilan Abiasa menerima penghasilan bruto senilai 11.143.000 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh pasal 21 berikut sifatnya? Lalu bagaimanakah penjurnalan oleh pemberi kerja? Ya, kita tentu ingin melihat bagaimana kasus perhitungannya apabila pesangon yang diterima secara sekaligus. Ya, jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh pasal 21 dan berikut sifatnya? Lalu bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Nah, jawabannya adalah penghasilan bruto, di situ kita masukkan ya 11.143.000. Kemudian ya ini untuk lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pesangon ya. Berkaitan dengan pesangon, ternyata saya lihat ini berkaitan dengan undang-undang atau peraturan ini justru yang masih berlaku ya. Masih berlaku dan masih digunakan. Dan di sini penghasilan brutonya dimasukkan 11.143.000. Lalu untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dibayarkan perusahaan. Ya, di situ satu untuk jaminan kecelakaan kerja adalah 1%. Ya, dikali dengan 10 juta. Coba kita lihat ya, jaminan kecelakaan kerja 11.143.000 dikali dengan 11
143. Nah, kemudian yang satunya adalah, kita lihat dari soal itu yang satu kan dibayarkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya, bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja. Nah, karena jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini dibayarkan oleh perusahaan, maka dari itu kita lihat ya 11143. Nah, kalau dilihat demikian, maka dari itu iuran jaminan kecelakaan kerjanya adalah 11.143.000, 11.143.000 dikali dengan 1,3%. Nah, di situ caranya adalah 1 dibagi dengan 101,3 dikali dengan 10.130.000. Yang 1 dibagi 101,3 sama dengan dikali 10.130.000 sama dengan 100.000. Kemudian 0,3 dibagi dengan 101,3 sama dengan dikali dengan, ini harus segini. Ya, kalau kita lihat berarti di sini kan 100 101 di harusnya itu adalah 101 dikali dengan dibagi kali 11.143. 11.143. Ya, di situ ada 103. 100,3. Ini 1 bagi 101 dikali 10.143. Kemudian
0,09 dikali dengan 11.143. 11.143. Lalu iuran jaminan kecelakaan kerjanya di sini, ini teman-teman bisa hitung dulu ya, karena caranya agak sedikit beda ya. Kenapa dia pakai 1 dibagi 101,3 kali 10.130.000. Kemudian untuk iuran jaminan kematiannya juga dibayarkan perusahaan 0,3 dibagi 101,3 dikali 10.160. Ya, kenapa dia dasarnya pakai angka yang berbeda? Karena di sini coba kalau kita lihat ya, di situ kan totalnya 11.143 yang di dalamnya memang tercakup komponen JKK dan JKM. Oke, berarti nilai 143.000 merupakan bagian merupakan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian, ya kan? Sebesar 143.000. Berarti sekarang kalau kita memasukkan 10 juta 11 juta 100.000 ya. Berarti nilai daripada 1 dibagi, karena kan kita ceritanya mau split dulu nih, split besarnya angka iuran JKK dan iuran JKM. Nah, iuran JKK dan JKM itu ketemu angkanya 110.000 untuk JKK-nya, sedangkan JKM-nya adalah 33.000. Maka dari itu, besarnya gaji pokoknya itu 11 juta, ya kan? Nah, kita tuh harus mencari angka ini nih. Nah, cara yang disajikan di sini bahwa 1 dikali 101,3 dikali 10.130.000. Kemudian yang di bawahnya untuk JKM 0,3 dibagi 101,3 dikali 10.160.000. Tapi angkanya begitu kita hitung pun angkanya nggak cocok. Ya, maka dari itu saya nganggap ini hitungannya juga salah ini. 1 dibagi 101,3 itu dapatnya 0,00987166831. Lalu dikali 10.130.000, angkanya 100.000. Ini bukan 110.000 di sini. Ya, yang ini adalah 100.000. Terus kalau yang 0,3 kita bagi 101,3 dikali dengan 10 juta dan 0,3 dibagi 101,3 sama dengan 0,02961500049 dikali dengan 10.160.000. Kenapa jadi 10.160.000? Itu juga angkanya nggak cocok. Ya, kecuali gini yang caranya ya. 101,3 kita kalian dulu. Ini angkanya mesti dicari dulu caranya ya, sehingga kita bisa tahu nih besarnya iuran JKK dan iuran JKM sehingga dapat gaji pokok. Ini adalah 11 juta, kemudian dari pesangonnya tadi berapa? Pesangon itu secara sekaligus yang dibayarkan, pesangon yang dibayarkan secara sekaligus 40 kali gaji pokok, berarti 11 juta dikali 40 adalah 440 juta. Ya,
dia mendapatkan pesangon 11 juta dikali dengan 11 juta dikali dengan 40 kali gaji pokok, dapat 440 juta. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah tadi tahun 2009 untuk menghitung besarnya pesangon, di sini untuk tingkatan yang pertama 0% dikali 50 juta itu tidak diperhitungkan. Kemudian 5% dikali 50 juta, ya 5% dikali 50 juta, 2.500.000, kemudian sudah 100 juta ya, berarti masih kurang 40 dikurangi 100, masih ada 300. 50 sama 50 sudah 100. Masih ada 340 juta. Ya, ya jadinya di sini kita masukkan itu bukan 330 juta ya, tapi 340 juta. Ini salah nih. Kan kita baru kepake 50 juta. Sekarang kepake 100 juta. Ya berarti 440. Ya. Kemudian ditambah besarnya. Ini kenapa cuma 330? Harusnya kan 300. Kan baru kepake 100. Berarti harusnya 340 juta, bukan 330 juta. Mungkin mikir aja nih ya. 340 juta dikali 0,15 dapat 51 juta. 51 juta ditambah dengan 2.500.000, 53.500.000. Ya, seperti itu. Nah, untuk pesangon yang diterima secara sekaligus, sehingga besarnya pajak terutangnya adalah 53.500.000. Nah, untuk jurnalnya, beban pesangon 440 juta, ya besarnya beban pesangon 440 juta. Untuk utang PPh final 53.500.000 rupiah, ya utang PPh final 53.500.000 rupiah. Kemudian kita tinggal mengurangi selisihnya, 440 juta dikurangi dengan 53.500.000 rupiah. Diperoleh angkanya tertera di sana, 440 dikurangi 53,5 dapat 356.500.000 rupiah. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pajak ya, yang berkaitan dengan manfaat pensiun, kemudian tunjangan hari tua, jaminan hari tua, tertera di dalam peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Ya, bila teman-teman lihat di sini, ada lapisan penghasilan bruto mulai dari 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 0%, di atas 50 juta itu tarifnya adalah 5%. Dasar pengenaan penghasilan bruto itu tanpa dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Dasar pengenaannya penghasilan bruto tanpa dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kasus yang kedua. Kalau tadi sudah menghitung manfaat pensiun,
kita udah menghitung manfaat pensiun, sekarang kita akan menghitung, sorry, kalau tadi kita udah menghitung pesangon, sekarang kita akan menghitung manfaat pensiun yang dihitung atau diterima secara sekaligus. Ya, nah ini Bisma berstatus menikah dan memiliki seorang anak di akhir bulan November 2013. Kemudian mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Yang mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Lalu perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai 525 juta. Ya, dengan nilai 525 juta. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam 4 termin. Ya, masing-masing senilai 35 juta di November 2013, 60 juta 60 juta di April 2014, 260 juta di Mei 2015, dan sisanya adalah di Desember 2015. Lalu bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut? Dan berikut sifatnya. Ya, bila kita menghadapi kasus ini, teman-teman silakan dibuka cara perhitungannya. Ya, untuk November 2013 sebesar 35 juta di November 2013. Ya, pembayaran 35 juta, pajak terutangnya adalah 0% dikali 35 juta, berarti tidak angkanya adalah sama dengan 0 ya, pajak terutangnya ya. Ya, di sini kan tadi 35 juta berarti di rentang 50 juta. Ya, 0 sampai dengan 50 juta. Bisma berstatus menikah dan memiliki seorang anak di akhir bulan November 2013, mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Ya, dan disetujui. Berarti di bulan Mei, ya di bulan Mei itu 35 juta dikali 0% 0. Kemudian yang kedua adalah April 14, 0% dikali dengan April 2014, 60 juta, 0% dikali 15 juta. Ditambah 5% kali 45 juta. Itu di April 14. Kan April 14 itu tadi di soal 60 juta kan di April 14. Berarti 45 juta ditambah 15 juta kan 60 juta. Nah, untuk tingkatan yang pertama itu 0% dikali 15 juta. Lalu untuk harusnya kan dia langsung aja ya di tingkatan yang kedua. Tapi ini kita menggunakan tingkatan 4 yang kedua itu dengan jumlah 45 juta. Berarti totalnya adalah 5% dikali 45 juta. Nah, hitung dulu. 5% dikali 45 sama dengan 2.250.000. Ya, di sini sehingga besarnya
Yang pertama tadi 15 juta dikali 0% itu 0, 5% dikali 45 juta adalah 2.250. 5% dikali 45 juta sama dengan 2.250. Kemudian termin yang ketiga berapa, Pak? Termin yang ketiga adalah 260 juta di Mei 2015. 260 juta itu di termin yang ketiga 260 juta dikali 5%. 260 juta dikali 5% sama dengan adalah 13 juta. Ya, di sini termin yang ketiga menggunakan rentang yang pertama. Termin yang ketiga menggunakan rentang yang pertama, dia langsung memasukkan manfaat pensiun sebesar 260 juta dikali 5% adalah 13 juta rupiah. Kemudian kumulatifnya menjadi 355 juta rupiah. Kemudian di rentang yang keempat, termin yang keempat, ya di sini termin yang keempat 170 juta. Coba saya lihat dulu di soal. Tadi soalnya sisanya ya, kan totalnya 525. 525 dikurangi 35 dikurang 60 dikurang 260. Sisanya 170 juta. Nah, 170 juta untuk rentang yang pertama 0% sampai dengan 5%, 0% sampai dengan 50 juta, itu 0% di atas 50 juta. 5% dikali 50 juta, ditambah dengan 15% dikali 120 juta. Coba kita hitung ya. Kan 5% dikali 5 juta itu 2,5 ya. Coba 5% dikali 50 juta. Ya 5%. 0,05 dikali 50 juta. 2.500.000, kemudian yang 15% dikali 120 juta. 18 juta tambah 2.500.000 berarti 20.500.000. Ya, sehingga totalnya adalah total keseluruhan menjadi 525 juta untuk perhitungan manfaat pensiun diterima di muka. Nah, kemudian pensiun diterima berkala. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun. Ya, PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun. Ya, untuk PPh terutang itu dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh sebelum pensiun. Ya, berdasarkan penghasilan kena pajak yang diperoleh sebelum pensiun. Nah, bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun, perhitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan itu yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Ya, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Lalu sistematika perhitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal adalah, ya sebenarnya biaya jabatan yang ditetapkan adalah Rp500.000.
Sistematika penghitungan pada kasus pegawai tetap. Kalau misalnya kecuali bahwa biaya jabatan ini ditetapkan maksimal 450.000 per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Coba ya kita lihat di sini. Kemudian tarif yang berlaku merupakan tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, tarif yang berlaku merupakan tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, untuk lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan pengalihan ke anuitas seumur hidup keputusan Dirjen Pajak nomor 333 garing PJ tahun 2001. Nah, lapisan penghasilan brutonya ya untuk pengalihan anuitas seumur hidup sama ya, pesangon, pensiun yang tadi kita lihat, dasar hukumnya sama mulai dari 0 sampai dengan 25 juta itu 0%. Kemudian di atas 25 juta sampai dengan 50 juta itu 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta itu 10%. Kemudian di atas 100 juta sampai dengan 200 juta itu 15%. Di atas 200 juta itu sebesar 25% untuk dasar pengenaan pengalihan ke anuitas seumur hidup. Nah, dasar pengenannya penghasilan bruto tanpa dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, pola pembayarannya, penghasilan pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, biasanya itu ada yang berupa upah harian. Ya, misalnya ada kuli yang mengerjakan atau mandor. Nah, mereka biasanya dibayarkan dengan menggunakan upah harian, upah satuan, upah borongan, upah harian yang dibayarkan bulanan. Nah, sebenarnya dalam perhitungan PPh 21 sendiri juga akan dikenakan pemotongan pajak ya. Kalau kita menghitung penghasilan yang disetahunkan. Penghasilan yang disetahunkan tersebut tentunya apa akan berdampak kepada penghasilan yang diterima oleh upah harian tadi atau upah borongan, upah satuan ini. Dia perharinya aja sekian. Kalau kita bulanin, dia udah di atas PTKP, berarti tetap harus dihitung dong Pak PTKP-nya betul. Kalau secara bulanan itu PTKP di atas PTKP 4,5 juta, ya berarti perhitungannya dia ini harus dikenakan pajak PPh pasal 21. Ya. Walaupun secara nyatanya dia itu menerima penghasilan secara harian. Ya tentunya kan demikian. Lalu ada upah harian yang dibayarkan bulanan. Lalu bagaimana dengan tata cara perhitungannya? Ya teman-teman bisa lihat di sana. Upah harian, satuan borongan upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. Lalu atas upah harian, hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian. Ya, atas upah harian ini tentunya hasil konversi akan dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian. Nah, upah harian yang dibayarkan bulanan, upah disetahunkan, ya, tadi saya bilang, upahnya disetahunkan, karena kalau disetahunkan dia malah lebih dari PTKP. Ya, upah disetahunkan, lalu upah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh penghasilan kena pajak.
Ya, upah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh penghasilan kena pajak dan berlaku tarif umum pasal 17 dan berlaku tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, penghitungan teknis upah harian satuan borongan. Upah harian atau upah hasil konversi dengan penghasilan kumulatif per bulan lebih kecil sama dengan 4,5 juta berarti nggak dikenain pajak dong, ya kan? Kalau kita lihat di sini, penghasilan hariannya lebih kecil 450.000, berarti di bawah 4,5 juta, berarti tidak dikenakan pajak. Baik. Kalau misalnya dia 450.000 kita kalikan kerja misalnya cuma 22 hari. Katakanlah dia kerja 22 hari ya, dikurangi hari libur atau tanggal merah weekend. Dia gajinya 9,9 juta. Berarti dia harus dikenakan PTKP karena penghasilannya di atas PTKP sebulan. Penghasilan di atas 4,5 juta aja udah dianggap harus dikenakan PPh pasal 21 dikurangi dengan PTKP. Kemudian penghasilan harian lebih dari 450.000 sudah pasti dia harus dikurangi dengan PTKP. Untuk penghasilan kumulatif per bulan lebih besar dari 4,5 juta, DPP sama dengan penghasilan harian dikurangi dengan PTKP harian. Lalu tarif berlaku adalah tarif lapis pertama 5%. Lalu penghasilan kumulatif per bulan lebih besar 4,5 juta. Dasar pengenaan pajak, penghasilan disetahunkan dikurangi dengan PTKP, lalu tarif berlaku adalah tarif progresif pasal 17. Ya, untuk tarif berlakunya ada tarif progresif pasal 17. Nah, ini adalah ilustrasi daripada upah harian. Bagaimana nih Pak kita akan melakukan perhitungannya? Untuk melakukan perhitungannya kita lihat Tunggu Lamatung berstatus menikah dan belum memiliki anak selama bulan Januari selama bulan Januari 2017 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 6 juta rupiah. Berapakah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari? Hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung. Ya, kita lihat bagaimanakah cara pengerjaannya. Kalau dia berstatus menikah, belum memiliki anak, di sini nggak ada ya perhitungannya. Sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan 15 hari dan menerima upah harian sebesar, ya upah harian 600.000 apa 6.000 itu. Upah harian 6 juta. Sehari aja dia dapat 6 juta, berarti kali 15 hari aja dia udah dapat, kita lihat nih ya, 6 juta dikali 15, berarti gaji dia masih 90 juta. Ini salah nih kayaknya soalnya nih. Kalau dia hitungannya per hari dia dibayar 600.000 aja, kali 15 sudah 9 juta ya, nih pasti soalnya upah hariannya 600.000. 600.000 dikali 15 berarti 9 juta. Karena dia penghasilannya 9 juta, udah di atas PTKP, dia akan dipotong PPh pasal 21. Ya, nantinya kita kurangi dengan PTKP-nya, ya, PTKP-nya secara harian, dengan menghitung setelah sudah didapatkan PPh terutang, baru nanti kita akan kalikan dengan tarif progresif pasal 17. Ya, seperti itu.
Ya, kita lanjutkan. Tata cara perhitungan penghasilan bukan pegawai terbagi atas dua, ada yang bersifat berkesinambungan, yang kedua bersifat tidak berkesinambungan. Yang bersifat berkesinambungan memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Yang memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian yang kedua, berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Ya, yang memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja, DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP bulanan. Untuk penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Nah, untuk yang bersifat tidak berkesinambungan, DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Dan tarif yang berlaku adalah tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Undang-Undang PPH NPWP yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ketentuan khusus jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dikurangi upah pegawai dipekerjakan. Ya, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dikurangi dengan upah pegawai dipekerjakan. Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran untuk nilai material atau barang. Ya, jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dikurangi dengan material barang. Nah, ketentuan khusus yang berikutnya atas dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan brutonya bagaimana, Pak? Berkaitan dengan dokter. Maka penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Ya, jadi jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Ya, jadi biar mendapatkan pemotongan PTKP, wanita tersebut yang bukan pegawai yang telah menikah memang harus menyerahkan dokumen-dokumen itu, fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Nah, tata cara perhitungannya, jumlah dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Ya, jadi bukan comot sana, comot sini, tapi harus jumlah utuh. Nah, tarif yang berlaku adalah tarif umum pasal 1 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi. Lalu bentuk pembayaran. Ya, bagaimana bentuk pembayarannya? Teman-teman bisa lihat di sana. Bentuk pembayaran penerima penghasilan lain, honorarium, anggota dewan, komisaris non-pegawai, kemudian ada jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus diterima, mantan pegawai. Lalu ada penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif. Nah, tata cara perhitungannya, tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Nah, dasar pengenaan pajak merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender.
Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender. Nah, kita lihat di sini adalah ilustrasi daripada honorarium komisaris. Ya, untuk ilustrasinya kita akan lihat bersama. Nah, Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya. Ya, perusahaan bayar honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai 135 juta rupiah. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut? Ya, jadi dia seorang komisaris independen di satu perusahaan tanpa melakukan rangkap jabatan, membayarkan honor kepada setiap komisaris secara periodik per kuartal dengan nominal tetap 135 juta. Dan berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut? Nah, pembayarannya di sini teman-teman bisa lihat 135 juta, 5% dikali dengan 50 juta, tadi dapat 2.500.000 ya. 15%, tingkatan yang kedua di atasnya, 15% berarti sisanya kan. 50 tambah 85 kan 135 juta. Nah, berarti hitungan pajak terutangnya adalah 0,15 dikali dengan 85 juta. 12.750 ditambah 2, nah ini ditambah dengan 2.500, tambah dengan 15.250. Kuartal kedua, ya di sana kita gunakan tingkatan yang kedua, ketiga. Sebenarnya ini yang pertama kan 0 sampai 50 juta, yang kedua kan 50 juta, terusnya berarti yang kedua, bukan kedua lagi, ketiga dan keempat. 0,15 dikali dengan 115 juta sama dengan 17.250. 17.250. 17.250 ditambah 5 juta sama dengan 22.250.000. Kuartal yang keempat, kita menggunakan tingkatan yang 0, 5, 15, 34. Tingkatan yang keempat, 25%, 0,25 dikali dengan 135 juta, 33.750. Dan kuartal yang keempat, kita masih menggunakan tingkatan yang keempat, 0,25, ya kan, tingkatan pertama kan 0, 5, 15, 25, 25 kan yang keempat. 25% dikali 95 juta itu 23.750. 23.750 ditambah 12 juta adalah 35.750.000 betul. Total kumulatifnya yang dibayarkan berarti 135 kali 4. 540 juta ya, berarti benar ya untuk perhitungan honorarium komisaris. Ya, kemudian di sana ada ilustrasi penarikan pensiun gaji, penarikan pensiun pegawai aktif. Samiaji, seorang lajang
bekerja sebagai pegawai tetap bagi satu perusahaan. Kemudian menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok 4 juta rupiah. Kemudian ada tunjangan pendidikan anak senilai Rp500.000 per bulan. Suami Haji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan dan di tahun 2013 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp535.000 per bulan. Suami Haji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing-masing senilai Rp10 juta di bulan Januari 12,5 juta. Di bulan Februari 17,5 juta, di bulan Maret 25 juta, di bulan April berapakah PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Suami Haji atas penarikan tersebut. Jadi dia tuh melakukan penarikan dana pensiun ya. Penarikan pensiun oleh pegawai aktif. Ya, penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif. Jadi bulan Januari 10 juta dia tarik dana pensiun, bulan Februari 12,5 juta, bulan Maret 25 juta, dari bulan Januari tadi kan 10 juta, bulan Februari 12,5 juta, bulan Maret 17,5 juta, dan bulan April adalah 25 juta. Sehingga berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Suami Haji atas penarikan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk yang pertama 10 juta dikali 5% adalah 500.000, lalu yang kedua 5% dikali 12,5 juta, ini pakai tingkatan kedua ya, 12,5 juta kali 5% sama dengan 625.000 untuk Maret, masih gunakan tingkatan kedua, 17,5 juta dikali 5%, 875.000, dan ke April itu pembayaran penarikan pensiun yang keempat adalah 25 juta rupiah. 5% dikali 10 juta ditambah dengan 15% kali 15 juta. Ya, sehingga bagaimanakah perhitungannya? Apakah sudah benar? 0,15 dikali dengan 15 juta. 2.250.000 ditambah dengan 500.000 itu sama dengan 2.750.000. Oke ya, benar angkanya ya. Sehingga total keseluruhan yang dibayarkan 22,5, ya 10 juta ditambah 12,5 dan 22,5 ditambah 17,5 tambah 25 sama dengan 65 juta. Nah, PPh 21 terkait APBN APBD, penggajian PNS berstatus tetap. Ya, jadi di pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, mereka pun dipotong PPh pasal 21. Nah, penggunaan APBN atau APBD PPh 21 dipotong oleh bendaharawan. Ya, di sini ada kompensasi bagi peserta kegiatan, perlombaan, dan sejenisnya. Kemudian ada penggajian, tenaga honorer, wiyata bakti, dan pegawai tidak tetap lain. Kemudian ada remunerasi kepada bukan pegawai yang dimanfaatkan jasanya. Ya, ada remunerasi kepada bukan pegawai yang dimanfaatkan jasanya. Lalu ada pola pembayaran, penghasilan dibebankan ke APBN APBD bersifat tetap dan teratur. Ya, itu ada DPP sama dengan penghasilan itu dikurangi PTKP, berlaku tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A. Lalu bersifat tidak tetap dan tidak teratur, DPP sama dengan
penghasilan bruto, lalu berlaku tarif khusus bersifat final. Nah, biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan. Biaya perjalanan dinas itu bukan merupakan penghasilan. Nah, tarif penghasilan tidak tetap dan tidak teratur. Tarif penghasilan tidak tetap dan tidak teratur ada di PMK nomor 262 garing PMK 03 garing 2010. Nah, 0% dari penghasilan bruto, 0% dari penghasilan bruto atas penghasilan bagi pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, Tamtama dan Bintara TNI atau Polri berikut pensiunannya. Kemudian 5% dari penghasilan bruto atas penghasilan bagi PNS golongan 3, ya penghasilan bagi PNS golongan 3 perwira pertama TNI atau Polri berikut pensiunannya, lalu 15% dari penghasilan bruto atas penghasilan bagi PNS golongan 4 perwira menengah dan tinggi TNI atau Polri berikut pesanannya. Pencatatan transaksi PPh pasal 21, teman-teman bisa lihat pembayaran imbalan oleh pemberi kerja, jumlah yang ditanggung pemberi kerja menambah beban gaji. Jumlah yang ditanggung pegawai mengurangi kas yang diterima pegawai. Lalu jumlah komitmen pada pihak lain diakui sebagai utang, misal pajak, iuran pensiun, dan asuransi. Nah, di sana ada pencatatan transaksi iuran pensiun. Bagaimanakah pencatatan transaksi iuran pensiun tersebut? PT Awangga membayarkan gaji bruto sebesar 3,5 juta. PT Awangga membayarkan gaji bruto sebesar 3,5 juta dengan iuran pensiun sebesar 65.000, PPh 21 sebesar 42.250. Bagaimanakah PT Awangga melakukan penjurnalan jika iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan, iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai, iuran pensiun ditanggung oleh pegawai namun dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kita akan membuat jurnalnya ya, teman-teman. Bisa dilihat beban gaji 3,5 juta, kita masukkan di sana, lalu ada beban tunjangan iuran pensiunnya dari soal 65.000. Kemudian ada iuran pensiun ya, ada PPh 21, PPh 21 kan utang PPh 21, berarti masuk di kredit sebesar 42.250. Kemudian ada utang iuran pensiun. Kalau tadi di debit kita mengakui beban tunjangan iuran pensiun 65.000, berarti di kreditnya pasti ada utang iuran pensiun. Kemudian ada kas yang berkurang, kita kurangi selisihnya. Tinggal beban gaji tambah beban tunjangan iuran pensiun, 3,5 juta tambah 65.000. Lalu utang iuran pensiun, utang PPh 21 ditambah dan dikurangi dengan beban-beban dikurangi dengan utang-utang. Sisanya selisihnya adalah kas. Kasnya adalah 3.457.750. Kemudian untuk beban gaji ya, transaksi yang kedua kan tentu kita sudah mencatat iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan. Transaksi yang A. Transaksi yang B, iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai. Beban gaji di debit 3,5 juta, kas di kredit 3.457, utang PPh pasal 21 42.250. Kenapa Pak? Karena PPh 21 sebesar 42.250 itu ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai karena dipotong pajak dari penghasilannya si karyawan tersebut. Makanya utang PPh 21-nya dimasukkan di sana. Utang PPh 21 di kredit 42.250. Kemudian yang ketiga, iuran
pensiun ditanggung oleh pegawai namun dibayarkan oleh perusahaan. Iuran pensiunnya memang ditanggung oleh pegawai, ya. Iuran pensiun sudah ditanggung oleh pegawai, tapi dibayarkan oleh siapa? Dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga jurnal kita beban gaji 3,5 juta, ada utang iuran pensiun 65.000, ya. Lalu ada utang PPh 21 42.000, 250 dikredit, yang namanya utang pasti dikredit ya. Utang iuran pensiun tadi 65.000 dikredit, utang PPh 21 dikredit 42.250, kas berkurang 3.392.000. Cara cepatnya cari aja selisihnya ya. Beban gaji beban gaji beban gaji 3,5 juta, utang iuran pensiun, utang PPh 21 42.250. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikut ya. Nah, ini baru PPh pasal 26 nih. PPh pasal 26 itu juga bunyi di Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016. Ya, definisinya pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Ya, jadi pajaknya itu dikenakan kepada warga negara asing atau badan orang asing atau BUT. BUT bisa nggak Pak masuk dalam kategori ini? Enggak. BUT itu dia sudah memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi dia nggak masuk dalam kondisi atau dia tidak masuk dalam perhitungan PPh pasal 26 karena di sini ada keterangan selain BUT. Kemudian subjek PPh pasal 26 dapat merupakan wajib pajak luar negeri orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Ya, subjek PPh pasal 26 ini dapat merupakan wajib pajak luar negeri orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Cara pemenuhannya, kewajiban atas PPh pasal 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Ya, kewajiban atas PPh pasal 26 ini dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Nah, siapakah pemotong, penyetor, dan pelapor PPh pasal 26? Ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Lalu saat terutang, penyetoran, dan pelaporan, ya, PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Ya, kira-kira mana yang terjadi lebih dahulu? Ya, antara akhir bulan diterima penghasilan atau akhir bulan diperoleh penghasilan. Dan atas PPh pasal 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Dan pemotong pajak wajib melakukan pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi, maksudnya kesimpulannya, terakhir bayar pajak PPh pasal 26 tanggal 10, terakhir lapor bayar terakhir lapor pajaknya tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya kita habis potong ada tenaga ahli dari luar bulan ini tanggal 22 April, berarti terakhir bayar pajaknya warga negara asing tadi, terakhir bayar adalah tanggal 10 Mei. Dan terakhir lapornya adalah tanggal 20 Mei. Nah, tarif dasar dan sifat pengenaan 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas dividen, bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang. Lalu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah dan penghargaan,
pensiun dan pembayaran berkala lain, premi swap dan transaksi lindung nilai lain, dan keuntungan atas pembebasan utang. Nah, kita lihat ilustrasinya, ilustrasi penghasilan bunga. Fredrik merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Frederick telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar 3 juta dolar dan tingkat bunga rata-rata 7,5% per tahun per annually. Kurs keputusan Menteri Keuangan ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp10.100 per dolar. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Frederick? Lalu bagaimanakah penjurnalan oleh debitur? Nah, pajak terutangnya, teman-teman tinggal lakukan perhitungan di sana. Tingkat bunga rata-rata tahunannya per tahunnya adalah 7,5%. Nah, kita hitung terlebih dahulu. 7,5 itu 0,075 ya, dikali dengan 10.100 dikali dengan 3 juta sama dengan 2.272.500.000 rupiah dikali dengan 20% sama dengan 454.500.000 rupiah. Itu adalah besarnya pajak. Ya, besarnya pajak. Ini kita gini ya, harusnya contoh kasusnya bukan di Asia Timur, melainkan di Indonesia, di Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia. Karena kalau di Asia Timur, kan pasti menggunakan ketentuan pajak yang berbeda. Jadi ini contoh kasusnya juga kurang tepat. Harusnya diterapkan di Indonesia. Karena kita pakai tarif PPh pasal 26 yang berlaku di negara ini. PPh pasal 26 yang berlaku di negara Indonesia adalah 20%. Ya, jadi itu contoh kasusnya bukan di Asia Timur, melainkan di Indonesia. Nah, pajak terutangnya sebesar Rp44.500.000, hingga besarnya beban bunga yang harus diakui Rp2.272.500.000, ya itu besarnya beban bunga. Utang PPh pasal 26-nya adalah Rp454.500.000, kasnya adalah 1.800.000. Untuk dapat kasih dari mana, Pak? Ya tinggal aja kurangin aja, cari selisihnya. Beban bunga 2.272.500.000 dikurangi dengan utang PPh pasal 26 454.500.000, sehingga kasnya 1.818.000.000 rupiah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ilustrasi pendapatan jasa. Barbarossa merupakan seorang dokter warga negara asing yang selama periode Januari sampai Maret 2013 tinggal di Indonesia ya untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi satu rumah sakit yang baru berdiri. Nah, Barbarossa ini menerima pembayaran senilai 32.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal Januari adalah 10.350. Berapakah total beban PPh pasal 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Pajak terutang PPh pasal 26 yang berlaku di Indonesia adalah 20%. Kemudian dikali dengan 32.750, pembayarannya 32.750 dikali dengan 10.350. 10.350 diperoleh angka 338.962.500. Teman-teman juga sambil cek ya angkanya benar atau tidak. 32.750 dikali dengan 10.350 itu 338.962.500.
dikali dengan 0,267.792.500. Oke, benar ya. Sehingga pengakuannya beban gaji yang diterima oleh Barbarossa ini 338.338.962.500, 338.962.500, di kredit ada 67.792, di kredit adalah 67.792.500 utang PPh pasal 26, dan kasnya adalah 271.170.000. Berarti beban gaji dikurangi utang PPh 21, 67.792, kas yang berkurang adalah 271.170.000. 271.170.000. Nah, tarif dasar dan sifat pengenaan 20% dari perkiraan penghasilan itu dan bersifat final. Penghasilan atas penjualan harta selain yang diatur oleh pasal 4 ayat 2, premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. Lalu 20% dari PKP setelah pajak dan bersifat final atas penghasilan atas bentuk usaha tetap, dan dikecualikan dari pengenaan jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Ya, untuk perkiraan penghasilan itu, premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri sama dengan perkiraan penghasilan itu sama dengan 50% kali premi. Atas premi dibayar premi asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri sama dengan perkiraan penghasilan itu sama dengan 10% kali premi. Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri sama dengan perkiraan penghasilan itu sama dengan 5% kali premi. Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia, perkiraan penghasilan itu sama dengan 25% kali harga jual. Nah, berikut ini adalah ilustrasi berkaitan dengan premi asuransi. Ya, kita lihat bersama, von Blaucher merupakan seorang warga negara asing. Ya, seorang warga negara asing, direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, von Blaucher ini merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi 1.650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp10.300 per dolar. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika premi tersebut dibayarkan oleh von Blaucher sendiri? Lalu premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ya, premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, jurnal kita adalah seperti ini. 20% dikali dengan 50% kali 1.650 adalah nilai preminya. Kemudian dikali dengan 10.300. Ya, lalu kali dengan 50%. Ya, dengan program asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi ini. Nah, sehingga 1.650 dikali dengan 10.300 dikali 1.650
dikali 10.300 sama dengan 8.497 dikali 0,2, 1.699.500. Pajak terutangnya adalah 20% kali 10%. Ya, untuk pajak terutang yang kedua, itu kasus yang kedua, diminta untuk premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ya, jadi melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. Jurnalnya adalah, perhitungannya, 10% dikali 1.650 kali 10.300 dikali dengan 0,2 sama dengan 339.900. Ya, kemudian ini adalah ilustrasi laba BUT. Ya, berkaitan dengan ilustrasi laba BUT, PT Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar 24 M, serta total biaya operasi dan non-operasi sesuai laporan finansial sebesar 20.350.000. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai 2.585, 2.585 juta. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT Universal? Bagaimana PT Universal melakukan penjurnalan tersebut? Satu surga, satu surga. Sehingga perhitungannya adalah, jawabannya adalah peredaran brutonya 24 M, biaya operasi dan non-operasinya adalah 20.350 juta. Koreksi fiskal positif di sana ada, perlu mendapatkan koreksi fiskal positif 2.585 juta. Penghasilan kena pajaknya berapakah? Ya, di sini teman-teman bisa hitung 24 miliar dikurangi dengan 20.350 ditambah 2.585, 6.235 juta, sehingga bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E ya. Di sini adalah, bila teman-teman lihat di sini, Frederick udah nih tadi. Oke, ini sudah ya. Lalu 4,8 M dibagi dengan 24 juta, 24, dari soalnya itu adalah 24 M, bukan 24 juta ya. 0,2 dikali 6.235 juta. Diperoleh angkanya adalah 1.247 juta. Ini bukan 24 juta, melainkan 24 miliar. Kemudian PPh badannya 50%, ya ini masih menggunakan tarif PPh badan lama. Sekarang udah berubah ya, tahun 2021 ya. 2022 pun akan turun lagi. Dikali 1.247 sama dengan 155.875. 155.875. Nah, kemudian kita lanjutkan 4988
dikali 0,25 ditambah 155.875. Ya, totalnya adalah 1402875. Oke, benar ya. Oke, berarti untuk perkuliahan kita, saya cukupkan dulu sampai di sini. Teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar menjalankan ibadah puasa sampai pada hari kemenangan. Terima kasih, tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19.